bagaimana kabarnya? Lause terus berdoa, adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat ya Lause. Ya, Lause, benar. Hari ini Lause Gita tidak sendiri. Lause ditemani oleh Lause Berna. Hai Lause Berna. Halo Lause. Halo Semangat adik-adik. ya Lause. Ya, harus semangat kita Nah sekolah adik-adik minggu. juga harus semangat. Karena kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, Ya. kita mau memuliakan Tuhan. Oke, sudah siap semua? Siap Lause. Oke, sekarang kita mau naikkan Bapakku datang padamu. Siapkan hati dengan sikap berdoa, kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lause Berna akan buka kita dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kami untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong pimpin, Tuhan yang tolong sertai ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause, kita harus semangat nih memuji Tuhan. Harus dong. Kita mau naikkan pujian, segala puji syukur nih Lause. Oke, Ayo oke. adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lause tahu nggak? Kalau Apa tuh? kalau kita itu Heeh.
Tuhan tuh udah sediakan segala sesuatunya dengan amat sangat baik tuh Lause. Tuhan sudah merencanakan semuanya untuk kita dengan baik Lause. Wah, senang sekali. Iya ya Lause. Nah, kita hari ini mau memuji Tuhan, mengatakan bahwa semuanya baik. Semua baik. Semuanya baik ya Iya Lause Lause, ya. benar. Mari kita sama-sama nyanyikan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi dengan kesungguhan hati. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Wah, pasti senang sekali ya Lause. Tuhan sudah menetapkan semuanya baik, menjadikan hidup kita berarti. Betul, Itu Lause. pasti menyenangkan sekali Lause. Benar. Nah, Berharga kita ya Lause iya ya. Lause, benar sekali. Kita juga adalah orang-orang pilihan nih Lause. Oh iya, Lause. Iya. Wah. Kita dipilih Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali. Nah, kalau kita dipilih, kita dikasihi Tuhan, kita harus berkomitmen nih Lause, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pasti ya Lause Mau ya. melakukan yang terbaik untuk Tuhan di dalam Betul. setiap kehidupan sehari-hari kita. Betul Lause, betul. Kita mau sama-sama nyanyikan Why Have You Chosen Me. Tapi Lause, yang dipilih kan bukan cuma kita kan Iya. Lause, anak-anak, adik-adik Iya, juga adik-adik kan? juga semuanya. Wah, Semuanya luar Tuhan biasa. sudah tetapkan yang terbaik untuk kita semua. Betul. Kita mau nyanyi lagu ini Iya, ya Lause. betul. Ayo kita Oke. nyanyikan Why Have You Chosen Me. Why have you chosen me out of millions? Your child to be. You know all the
hari ini kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita harus bersikap yang benar. Kita mau sama-sama ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan, taruh di amplop atau di celengan. Nanti kalau misalnya ibadah sudah bisa datang ke gereja, adik-adik serahkan kepada lause-lause ya. Nah, atau adik-adik juga bisa scan QR, ada di layar adik-adik. Minta tolong papa mama atau orang-orang di rumah untuk bantu adik-adik scan ya. Jangan lupa tambahkan angka 1 di belakang jumlah yang adik-adik mau persembahkan. Misalnya adik-adik mau transfer 100.000. Ingat bagaimana? 100.000 1. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Nah, kita mau menaikkan pujian betapa hatiku. Karena memang lause bukan cuman uang kita yang kita kasih. Iya. Seperti lagu tadi, Why You Chosen Me. Kita mau memberikan hidup kita lause. Iya, betul lause. Tuhan tidak lihat berapa banyak, si ini Kasih persembahannya berapa ya? banyak. Iya. Enggak, tapi Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat hati adik-adik semua. Yuk kita naikkan pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memiliki kami dan kami memiliki Tuhan. Tuhan, persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, kami tahu Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan tidak melihat angka, tapi Tuhan melihat hati kami. Tuhan tolong setiap kami untuk memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur, dengan terima kasih kami kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat untuk dipakai bagi
kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lausa siap mendengarkan Siap, firman Lausa. Tuhan? Nah, Lausa siap. Adik-adik juga harus siap. Kita naikkan pujian berikanku hati. Minta Tuhan untuk memberikan kita hati supaya kita berikan kepada Tuhan lagi. Ya, karena kalau pakai hati kita sendiri, Lausa, kita nggak mau. Oh. Kita pasti males-malesan deh, Lausa. Iya, kita harus minta ke Tuhan ya Lausa. Iya, kita betul. pasti males untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk bisa taat, kita pasti males. Oke, kita naikkan pujian ini ya adik-adik untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lausa Edward. Ya, gimana kabar kalian nih? Lausa berharap kalian semua sehat ya, dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Yuk, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan pada hari ini, Lausa mau ajak kalian semua kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan pada hari ini. Kami bisa kembali datang untuk beribadah, menyembah-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hati, berikan kami kesiapan ya Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berikan kami konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Seperti yang kalian tahu, kita sudah hampir menyelesaikan kitab Perjanjian Lama. Langsung mau tanya kepada kalian, kitab Perjanjian Lama terdiri dari berapa kitab sih? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian kalian sudah belajar nih selama ini, dan mulai dari Kejadian sampai hari ini yang akan kita pelajari kitabnya. Kita akan mempelajari 4 kitab terakhir lagi sebelum kita menutup Perjanjian Lama ini. Nah,
Seperti yang kalian tahu, jumlah kitab di Perjanjian Lama ada 39 kitab. Ya, 39. Ayo kita review sebentar ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada 5 kitab Musa ya. Terus sambung ke Yosua, Hakim-Hakim, 1, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Dan ini ada masuk pembuangan pada saat di Babel ya. Artinya ini ada Nabi, Ezra, Nehemia, dan juga ada Esther, kitab Esther. Lalu di bawah Hakim-Hakim ini ada Rut. Nah kalau kalian lihat di sini, ini artinya yang berhubungan di zaman tersebut ya. Kitab ini nabi-nabi, orang-orangnya hidup di zaman yang tersebut gitu ya. Nah seperti yang kalian sudah pelajari juga ya. Kalian sudah mempelajari kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil. Ya, kalian juga sudah tahu perbedaan dari nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Yaitu perbedaannya cuma di jumlah pasalnya saja. Ya, sekali lagi cuma di jumlah pasalnya saja, bukan di kontribusinya gitu. Misalnya Nabi Yesaya, lebih terkenal gitu dibanding Nabi Hosea, bukan seperti itu ya. Sekali lagi perbedaan antara nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil terletak di jumlah pasalnya saja. Selain itu, kalau kalian lihat nih ya, jumlahnya ya, kita hitung sama-sama ya. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17. Ditambah dengan kitab nabi besar ada 5, 22. Nabi kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tambahnya 17. 17 tambah 17, 34. Loh, 5 lagi kitab apa ya yang ketinggalan di Perjanjian Lama? Ayo, ada yang tahu? Ya, Mazmur. Tapi sebelum Mazmur, ada satu kitab yang di sini nih. Hidup di zaman kurang lebih di zaman 5 kitab ini, yaitu Ayub ya. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Ya, itu 5 kitab yang belum disebutkan di sini karena itu adalah kitab puisi yang seperti kalian tahu, dan tokoh Ayub berada di sini di zaman hidup diperkirakan hidup di zaman pada saat kejadian. Oke. Hari ini tentu kalian sudah tahu 4 kitab yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kitab Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki. Ini adalah 4 kitab terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini. Sedikit tambahan untuk kalian informasi, setelah Allah berbicara melalui Maliaki, kemudian 400 tahun berlalu, Allah baru berbicara lagi kembali melalui Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Jadi selama 400 tahun setelah Allah berbicara kepada Maliaki, itu merupakan masa di mana Allah tidak hadir di masa itu. Allah tidak berbicara sedikit pun. Tapi setelah itu, mulai dari lahirnya Yohanes Pembaptis, di mana dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus untuk memulai cerita di Perjanjian Baru. Ya. Mari kita mulai cerita kita pada hari ini. Hari ini judulnya adalah menempatkan Allah di tempat yang terutama. Seperti yang kita tahu, hari ini kita akan mempelajari sisa 4 kitab nabi-nabi kecil. Ya. Yang seperti yang sebelum minggu lalu kita sudah belajar dari kisah Yunus, Mika, Nahum, dan Habakuk.
Nah, pada hari ini kita akan khusus belajar mengenai isi dari kitab Zefanya, Hagai, dan Zakaria, dan Maleakhi. Ya, kita mulai dari kitab Zefanya. Zefanya hidup di zaman pemerintahan Raja Yosia. Sedikit banyak tentang cerita Raja Yosia. Dia merupakan raja termuda di kerajaan Yehuda. Dia berusia 8 tahun pada saat itu, saat dia menjadi raja. Yang paling kita ingat mungkin dari Raja Yosia, dia adalah raja yang takut akan Tuhan dan dia sangat mengasihi Tuhan. Dia memerintahkan rakyatnya untuk membangun kembali bait suci dan juga mengubah hidup bangsa Yehuda pada saat itu dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Ya. Nah, di kitab Zefanya ini isinya ada tentang nubuat kepada Yerusalem dan Yehuda sebelum pembuangan. Nah, nubuatnya apa? Itu adalah pada saat kalau kita baca, itu ada isinya tentang penghakiman. Penghakiman atas dosa-dosa bangsa Israel dan bangsa Yehuda sebelum pembuangan. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan persembahan yang tidak layak, memberikan yang cacat. Nah, setelah itu mereka berseru untuk bertobat. Ya, setelah mereka bertobat, Allah pun memulihkan mereka, memulihkan hidup mereka sesudah pembuangan dan pada saat mereka kembali ke Yerusalem. Lalu di sini juga meringkas pesan Allah bagi umatnya di Yerusalem dan Yehuda. Setelah itu janji Allah bagi mereka yang dengan rendah hati mempercayai Dia. Pesan Nabi Zefanya ini mirip dengan nabi-nabi yang lain, yaitu mengenai penghakiman, pertobatan, dan pemulihan. Berikutnya, kita ke Nabi Hagai. Nabi Hagai, kitab Hagai ini hidup kira-kira di zaman setelah pembuangan ke Babel dan kembali ke Yerusalem. Jadi, bangsa Yehuda sudah kembali ke Yerusalem, ya. Nah, di kitab Hagai ini, Nabi Hagai mendorong umat Allah untuk membangun kembali bait suci. Karena sudah 70 tahun lebih mereka dalam pembuangan di Babel. Sebagian dari umat Allah diizinkan untuk kembali ke Yerusalem. Dan mereka Babel, keturunan Raja Daud, yang ditunjuk sebagai gubernur pada saat itu, ya. Nah, mereka mulai membangun fondasi bait suci yang baru. Ketika para penentang datang dari daerah-daerah sekitar, mereka mulai patah semangat dan pembangunan berhenti selama 16 tahun. Makanya di sini Nabi Hagai mendorong umat Allah untuk membangun kembali bait suci. Gitu ya. Nah, Nabi Hagai juga membawa pesan tentang penghakiman, pengharapan, dan pemulihan. Sekali lagi 3P ini, penghakiman, pengharapan akan pertobatan, dan juga janji Allah untuk pemulihan. Lalu Allah berjanji untuk umatnya memberkati iman dan ketaatan mereka. Kita lanjut berikutnya ke Nabi Zakaria, kitab Zakaria. Zakaria ini juga hidup di zaman yang sama dengan Hagai, yaitu setelah pembuangan ke Babel dan kembali ke Yerusalem. Allah memanggil umatnya untuk kembali kepada Dia dan membangun kembali bait suci. Allah juga berjanji untuk memberkati umatnya dengan kedatangan seorang raja yang agung. Dan juga kitab Nabi Zakaria ini isi tentang nubuat yang merujuk kepada Yesus sebagai raja.
Contohnya kita bisa lihat di Zakaria 9 ayat 9, kita bandingkan dengan Matius 21 ayat 1 sampai 7. Di situ dijelaskan bahwa Yesus datang ke dunia untuk pertama kalinya. Lalu juga Nabi Zakaria ini bernubuat untuk yang belum digenapi sampai sekarang ini. Ada yang tahu apa? Ya, kita bisa lihat di Zakaria 14 ayat 9. Kita bandingkan dengan Wahyu 11 ayat 1 sampai 5. Itu kurang lebih isinya adalah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya untuk berkuasa dan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya di dalam langit dan bumi yang baru. Ya. Oke, kita lanjut ke kitab Nabi yang terakhir, yaitu Maleakhi. Nah, Maleakhi ini adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama. Dan juga ini adalah nabi terakhir di Perjanjian Lama. Allah mengingatkan umatnya tentang kasih-Nya bagi mereka dan memanggil mereka kembali pada kehidupan dan penyembahan yang setia. Selain itu, Allah juga meramalkan kedatangan juru selamat dan berbicara tentang hukuman dan kemurahan yang akan Ia bawa. Selain itu, ada pesan penting dari Maleakhi. Apa itu? Pesan Maleakhi, sekitar 100 tahun telah berlalu sejak Bait Suci dibangun kembali di Yerusalem. Namun umat Allah tidak dengan setia. Mereka menyembah berhala. Mereka menyimpang kehidupannya. Mereka mempersembahkan hewan-hewan yang pincang dan berpenyakit. Dan hal itu tidak menyukakan hati Allah. Mereka merampok Allah dengan tidak mempersembahkan perpuluhan dan persembahan yang seharusnya. Lagi-lagi, mereka menikah dengan orang-orang yang menyembah Allah-Allah lain atau berhala. Para imam sudah menyimpang dari jalan Allah dan menyebabkan banyak orang menjadi tersandung imannya. Maka itu, Maleakhi berkata demikian, Tuhan yang kamu cari akan datang. Pertama-tama, Allah akan mengutus Nabi Elia untuk mempersiapkan umatnya. Lalu Allah sendiri akan datang. Ia akan menghukum yang jahat dan memberi upah kepada yang benar. Ini adalah pesan dari Nabi Maleakhi. Yang sekaligus di mana ini adalah nubuat bagaimana Allah mengutus Yohanes Pembaptis, yang dimana di sini disebut Allah mengutus Nabi Elia untuk mempersiapkan umatnya. Ini Nabi Elia di sini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan di mana Tuhan Yesus, Juru Selamat kita lahir, yang akan menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Ya, nah, ya, sebagai kesimpulan pada berita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa melalui nabi-nabi Allah, kita belajar untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah. Lalu juga kita tidak lupa untuk mengungkapkan rasa syukur atas janji Allah tentang keselamatan dan juru selamat yang telah datang. Lalu ada juga pesan para nabi menunjuk ke belakang dan ke depan di dalam sejarah. Maksudnya apa? Para nabi memandang ke belakang, ini artinya adalah kita melihat umat Allah, yaitu bangsa Israel dan Yehuda, yang mengingkari covenant, mengingkari perjanjian dengan Allah, lalu menyebabkan timbulnya penghakiman dari Allah, yaitu hukuman dari Allah. Lalu, walaupun ada penghakiman, tidak serta-merta ada juga pengharapan dan pemulihan. Nah, Nabi memandang juga ke depan, di mana artinya adalah umat Israel, umat pilihan Allah, semakin lama semakin buruk perbuatan mereka. Mereka menyembah berhala, mereka menikah dengan orang-orang yang tidak percaya, mereka mempersembahkan setengah hati,
Nah, karena ini umat Israel membutuhkan lebih dari pesan para nabi ini, yaitu apa? Yaitu adalah Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Nah, melalui kedatangan Tuhan Yesus pada saat zaman itu, ya, kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Mesias diharapkan untuk memulihkan dunia. Balik penghakiman akan selalu ada pengharapan dan pemulihan dari Allah Bapa. Berikutnya, saya ingin mengajak kalian sama-sama kita mendengarkan satu lagu. Judulnya adalah Bapa Surgawi. Lagu ini terlintas di pikiran saya pada saat mempersiapkan cerita ini. Mari kita sama-sama dengarkan ya. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Kita maknai setiap kata-kata yang ada di dalam lirik lagu ini. betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jika kalian ingin menyanyikan, kalian boleh ya nyanyikan bersama-sama ya. Bapa Mari kita sama-sama surgawi, menyanyikan. ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Yuk, kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Tuhan Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus selalu menyertai kemanapun kami melangkah. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sekali lagi dikuatkan ya Tuhan melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami juga tidak lupa ingin berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus pulihkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan dari penyakit-penyakit dari virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berbelas kasih kepada bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini bisa dipulihkan ya Tuhan. Kiranya kami juga yang berdoa untuk setiap dari kami, kami mengucap syukur Engkau terus memberikan kami kesehatan, Engkau melindungi kami dari virus corona. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Kita bersyukur hari ini
kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Oh iya, gak berasa ya adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Berarti minggu depan itu udah bulan Agustus. Nah, langsung mau kasih pengumuman nih, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Mulai minggu depan 1 Agustus, ibadah sekolah minggu hanya bisa diikuti melalui Zoom. Jadi di YouTube udah nggak ada lagi. Adik-adik bisa join melalui Zoom. Link Zoom-nya ada di description box. Adik-adik masuk sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke? Atau juga nanti link Zoom-nya bisa di-share melalui Jemaat Care ke handphone papa mama adik-adik semua ya. Jadi minggu depan ingat baik-baik, minggu depan tidak ada YouTube, tapi semua ibadah melalui Zoom. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, lalu kemudian juga mulai minggu depan juga adik-adik yang sudah naik kelas bisa masuk ke kelas yang baru. Tapi karena kelas 1 yang naik kelas 2 link Zoom-nya masih sama. Kecuali yang naik kelas 2 ke kelas 3, dari kelas 4 ke kelas 5 itu beda. Ya, pokoknya nanti di bawah description box atau melalui Jemaat Care semua link Zoom-nya dan kelasnya tertera. Jadi jangan salah masuk. Minggu depan sudah di kelas yang baru. Ya, sudah di kelas yang baru dengan Lause yang baru. Oke? Pasti lebih seru, ada teman-teman yang baru juga di sana. Oke ya adik-adik ya, perhatikan baik-baik ya. Minggu depan semua ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Langsung tunggu. Kita ibadah sama-sama dengan teman-teman, dengan guru-guru semua, dengan lause-lause. Bisa ibadah sama-sama. Kita bisa ada aktivitas, kita bisa saling mendoakan, ada diskusi, ada interaksi. Jadi adik-adik masuk di dalam Zoom. Ya, kasih tahu teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-teman yang lain lupa atau ketinggalan informasi ini, ketinggalan pengumuman ini. Ajak teman-temannya, ajak saudaranya, ajak semua yang ada di rumah, kasih tahu. Oke. Ya, jadi masuk di Zoom, di kelasnya yang baru minggu depan. Nah, Lause mengucapkan selamat untuk adik-adik juga yang kelas 6 naik SMP. Wah, kalian sudah besar, kalian sudah masuk remaja. Jadi bukan di sekolah minggu lagi, ya, masuk di komisi remaja. Ada link Zoom-nya juga di remaja, ya. Perhatikan baik-baik, oke? Jangan sampai salah masuk ya adik-adik, oke? Minggu depan tetap ibadah, pakai pakaian rapi, siapkan Alkitab, jangan telat, dan duduk yang rapi. Itu ya, mengikuti ibadah harus sikap yang hormat. Oke ya, adik-adik ya, jangan sampai kelewat. Nanti kalau adik-adik bingung, apa sih Lause gitu, aku lupa gitu ya. Adik-adik bisa hubungi Lausenya. Siapapun Lausenya, adik-adik bisa telepon. Kalian bisa telepon ke Lause. Oke? Ya, kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Adik-adik yang sudah masuk sekolah, ya Lause lupa. Adik-adik yang sudah masuk sekolah, tetap semangat. Ya, sekalipun masih online, tetap semangat. Rajin belajar. Sip, kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Sebelumnya kita naikkan Bapa terima kasih. Lipat tangan, tutup mata. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang kami dengarkan berkenan di hadapan Tuhan, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, lihat hati kami yang sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang boleh menjadi dasar, menjadi pedoman untuk kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, memberikan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Lause Gita juga berdoa untuk adik-adik yang sudah naik kelas. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, boleh naik ke kelas yang baru. Kami boleh punya semangat yang baru lagi di dalam kelas yang baru ini ya Tuhan. Dan kami juga mau terus Tuhan rindu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Tuhan berkati agar kiranya setiap kami punya kerinduan, punya hati yang setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang tua, untuk rekan-rekan yang lain, saudara-saudara yang saat ini sedang sakit. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan pulihkan, agar kiranya teman-teman kami, orang-orang yang sedang sakit boleh segera sembuh. Kami percaya kepada Tuhan lewat dokter, lewat obat-obat yang mereka minum. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami lagi minggu depan untuk mengikuti ibadah. Terima kasih juga untuk lause-lause kami yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati untuk anak-anak yang sudah mengikuti ibadah. Kiranya kasih daripada Tuhan, damai sejahtera melingkupi setiap kami semua. Anak-anak di rumah, adik-adik di rumah, dan lause-lause. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di link Zoom. Ya, di link Zoom. Ajak semuanya. Mungkin ada adik-adik yang baru pertama kali join, boleh ikut juga di sekolah minggu GKY Pluit. Linknya ada di bawah. Ya, link Zoom-nya ada di bawah. Oke, sampai jumpa. Dadah adik-adik semua. Tuhan berkati.